Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Keluarga besar pondok pesantren Tuhan barakallahu. Mas-mas, pak-pak sekalian, mudah-mudahan majelis ini sebagai wasilah besok kita bisa bareng bersama Al-Quran di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tertarik untuk ngomong sendiri karena saya nggak punya ilmu, apalagi ngomong tafsir apa ini aktual. Sing mau saya aktualkan apa? Jawabannya adalah apa saja yang ada di Al-Quran itu bisa dipetik, bisa diaktualkan, diaplikasikan, diamalkan di diri sendiri. Pada saat seperti begini ini kemarin Idul Adha, pasti mengunduh kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Sayyidina Ismail. Yang pertama yang mau disembelih itu siapa? Ismailnya atau Ishaknya? Kita tahu bahwa putra dari Sayyidina Ibrahim itu yang dari Ibu Hajar adalah Sayyidina Ismail. Kemudian yang dari Ibu Sarah itu Ishak. Bagi kalangan ahlul kitab yang punya kecenderungan di pihak Israel, Il itu artinya Allah. Perkara Isra itu artinya apa, Isma itu apa, yang jelas ada Allahnya di situ, sama. Banyak kalangan fasir membela yang disembelih itu Ishak. Meskipun di sisi lain ulama-ulama Sunni itu pada umumnya Ismail. Lepas dari Qissatun Nuzul, lepas dari sejarah yang sama-sama berriwayat, saya tidak bisa mengambil keputusan kecuali membaca teksnya saja. Teks Al-Quran, kasus penyembelihan Ismail, ya Bunaya itu Ismail apa Ishak, sampai mau disembelih lalu diganti wafatainal bututun alim. Ternyata setelah ayat itu kan terus fabasyarnahu bi Ishaq. Setelah kasus itu fabasyarnahu bi Ishaq. Disiplin stilistika Al-Quran, lughawi atau usul Al-Quran, busyra ini busyra bil wiladah, sehingga menunjukkan bahwa kelahiran Sayyid Ishak itu setelah kasus penyembelihan yang diceritakan tadi, sehingga mantaplah bagi kaum atau mufassir Sunni itu Ismail yang disembelih, karena busyra basyarna bi Ishaq tadi itu jatuh setelah kasus penyembelihan. Perkara pendapat itu jangan diurus lah sing terus ya akhirnya dia ya, kalau tidak percaya ya tanyakan kepada akte kelahiran masing-masing lah urusan ya kan, akte kelahirannya satu. Nah, kalau mengaktualkan banyak sisi. Pertama, Sayyiduna Ibrahim itu kalau sampai meneliti semua nabi,
ternyata Sayyidina Ibrahim itu nabi yang paling sering mendoakan keluarga anak cucunya. Ya, banyak, tapi yang terbanyak itu Sayyidina Ibrahim mesti pamin terus paling banyak, sehingga tidak sia-sia disebut millata abikum Ibrahim. Abi itu tidak bapak persis, enggak apa sana abah. Nah, karena itu maka Sayyidina Ibrahim ini bisa diangkat sebagai sosok bapak yang paling sayang kepada keluarga, kepada anak, apalagi sudah berumur lalu punya kader Ismail tadi. Satu. Iya. Pada saat Sayyidina Ibrahim ini komitmen teologisnya terhadap Tuhan itu memang pencarian sampai bisa menyimpulkan Tuhannya itu Allah, itu bukan warisan. Nah, kayak kita gini, kita lahir wis dijenengi Ahmad Abdullah, sudah terus bapaknya sholat, bapaknya saya Ibrahim enggak, bapaknya kan pembuat patung, lingkungannya seperti itu. Iya, tetapi nuraninya ingin mencari Tuhan dan beres-beres dengan lingkungannya tadi itu mulai awal sudah tidak pernah menghitung apa resikonya. Itu loh yang perlu kita angkat, kita aktualkan jiwa keimanannya, kalau jiwa Qur'aniyahnya pemuda Ibrahim. Dan waktu itu kita lihat saja, masih muda kok, masih belum punya apa-apa, sudah bisa berpikir analogis. Ini kok di hall besar kok banyak patung-patung ya, disembah lagi. Setelah dibuat, dipahat, disembah. Ada yang gede sekali. Itu baru otaknya berpikir. Jadi sesekali seseorang itu perlu dibenturkan dengan masyarakat yang berbeda dengan kurikulum kita. Enak awakmu, kayak aku barang ini. Bendina bentuk santri, bentuk Al-Quran. Jadi kalau tantangan iblis. Sini bahas rina wengi fasoha. Bagus iya. Tapi Sayyidina Ibrahim beda. Ijen. Tapi lihat pengembaraannya, lihat pengembaraan Sayyidina Ibrahim mencari Tuhan itu dalam berbagai perspektif. Pertama, nihilistik, tidak percaya. Tapi contoh lagi, contoh. Ya Allah, hari ini kaifatuh il mauta. Aku yang gak tahu ngono. Bilang ke hadapan Tuhan, Robbi, hari ini demonstrasikan kalau kamu kuasa. Hari ini kaifatuh il mauta. Demi Allah, saya tidak pernah meragukan kekuasaan Tuhan. Tapi Ibrahim tuh berani-beraninya mempersoalkan apa lagi? Kekuasaan Tuhan. Awalam tu'min. Oh, mboten. Lagi saya sudah iman, tapi walakil liyatma'inna qalbi. Pertanyaannya, kapan kita itu semakin mantap terhadap Al-Quran kita? Jangan-jangan setelah dibaca selesai. Iki piye ya? Kok iso ngene ya? Tapi perlu kita itu bertanya pada diri sendiri untuk meningkatkan sebuah komitmen yang biasa. Bala itu artinya keyakinan dasar, nggak bisa berubah. Tapi harus ada pointing.
kaifa apa ini walakin liyatma'inna qalbi, harus ada. Di Al-Quran itu banyak ya yang perlu dievaluasi. Nek kon wani tapi. Kata rahmah itu muannas apa mudzakkar? Muannas. Oh kan. Wa rahmati wasi'at. Oh ya, muannas kan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa nas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi, yang betul qaribun apa qaribatun? Hah? Yang betul qaribun apa qaribatun? Qaribatun, bener 100. Menurut Jurumiyah ya seperti itu, menurut Amriti ya seperti itu, menurut Alfiyahnya Ibnu Malik ya seperti itu. Tapi Al-Quran sengaja melampaui rumus-rumus Arab budaya, karena Al-Quran adalah bahasa Arab wahyu, bukan bahasa Arab budaya. Kalau Allah berfirman inna rahmatallahi qaribah minal muslimin, berarti yang dekat itu rahmatnya, bukan Allahnya. Tapi kalau Allah berfirman inna rahmatallahi qaribun, berarti patokannya tadi itu Allahnya. Yang digagas saat ini adalah Allahnya yang dekat, bukan rahmatnya. Bedanya, kalau Allahnya yang dekat, itu rahmatnya gitu. Tetapi kalau rahmatnya yang dekat, belum tentu Allahnya itu ikut. Karena rahmatnya Allah itu, rahmat itu bisa ke orang mukmin dan bisa ke orang non muslim. Orang non muslim itu nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, duit ya agak sehat-sehat. Itu kan rahmat ya, karena sifat Allah yang ke depan itu Rahman, bukan Rahim. Rahman. Makanya pada saat warahmati wasi'at kulla syai'iyah. Iya, karena rahmatnya itu wasi'at. Tapi ketika ada Allahnya yang masuk, diganti qaribun minal, Allahnya yang dihadirkan. Nah, begini ini bagaimana mau diajarkan di aliyah, di sanawiyah, bacaan nahwunya Jurumiyah, Alfiyah, itu gimana? Alfiyah kemarin sudah mondok di Tebir. Iya, seperti itu. Nah, saya teruskan lagi. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya sudah, lalu diaplikasikan. Sudah. Fakhudh arba'atan min at-tayr. Kalau arba'ah berarti 4 itu ada min tafrik. Berarti ada jenis banyak. Ya mungkin mano perkutut, burung daram, pretek, apa merak atau apa itu terserah lah. Apa cendet kau ada kejadian. Fasurhun nasara yasir sur. Mas, soro itu yasiru apa yasuru? Yasiru, fiil amarnya sir, ayatnya apa? Fasir hidna apa fasur huna? Nah, mulai gegeran. Sekali nafu mulai gegeran. Lo kok nemu wae. Makanya di masternya soyru dan ongoing proses. Ya mesti aja dideplok seret kabeh mati kan. Membahasakan mati. Saya mau tanya,
Mata iku ya mutu apa ya matu? Ya mutu. Wala imuttum au kutiltum wala in kutiltum au muttum mata ya mutu mutta. Betul 100 zaman sampean. Ojo sampean mesti mikir muga ono naik lak ono. Sampean lu tak benerno. Mata ya mutu betul au muttum muttu ikut sona ya sunu sunta mutta suntur. Bener sih gak bener apa? Bener men. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin min qablika al-khuld. Terus afaim mitta apa mutta? Mitta. Meneng kabeh. Kalau mitta berarti bab 3 khafa ya khaf, mata ya mat, khifta, khiftum. Enak aja. Memangnya Al-Quran bisa dibatasi dengan amsilah tasrifiyah? Enggak lah. Enggak lah. Itu kiai-kiai kabeh. Wa ma kana li basyarin min qablikal khuld. Sebelummu wahai Muhammad basyar qablika al-khuld hidup terus. Apa imitah mosok mat Muhammad awakmu mati fahumul khalidun, nabi yang terdahulu hidup terus. Makanya tadi kiai aja ngomong Nabi Khadir itu urip terus ngawur aja. Gak ada. Mau nakses ya kudu Quran, Alkitab bil kitab, gak oleh Alkitab bil cerita, itu gak boleh. Riwayat gak oleh. Gak level. Aku ki mondok rek. Senior buku namanya X teko suku. Bengi-bengi aku ditimbali. Apa Mas? In aibel aku. Ning di jam sekian dengan dekat kali Tebireng itu dia ingin berjumpa dengan Nabi Khadir. Terus saya disuruh baca iki kak teko aku batinku. Nabi Khadir kok mau ditemui di perairan, memang dia jawatan pengairan. Memang urusan irigasi ya. Memang Nabi Khadir itu menteri irigasi lah. Oh, benar-benar ya. Aku gak teko, gak ada dukun-dukun sampel ini aku sekolah. Sudah. Ayat ini mutlak sebagai dalil tidak boleh ada nabi sebelum Hadratur Rasul itu hidup terus, gak boleh. Satu, mengganggu eksistensi Rasulullah sebagai nabi akhir zaman, khatam al-anbiya wal mursalin. Kalau masih ada hidup berarti kan gak khatam. Perkara ana wong sakti iso nemui Nabiullah Khadir di Selat Madura. Pasti bukan dari kehidupan awalnya, tapi itu namanya teori ilmu tahdirul arwah, dihadirkan, bukan kehidupan aslinya. Saya mau ketemu Hadratus Syekh ya sebenarnya ada ilmu tahdirul ruh, ada untuk gini bisa. Nah yang paling ahli bikin ini Pak Yai Kafi ini, Kafi ini. Delok potongannya wis ini. Kalau gak iso blas aku wis sedih kan. Jadi kalau begitu apa bedane mata ya mutu dengan mata ya matu? Kalau mata ya mutu menurut Al-Quran itu kematian terakhir
dipakai di medan-medan perang. Itu mata yamutu. Tapi kalau kematian linier biasa dipakai mata yamatu mita. Karena terbukti bahwa kematian Hadratul Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di medan perang, tapi di pangkuan Sayyidah Aisyah, di pangkuan istri. Kalau sampean menggugat kenapa Nabi kok tidak mati di jihad di perang, untung Nabi gak mati di medan perang. Andaikan Nabi kita itu wafat di medan pertempuran, ulama tergesa-gesa bahwa kematian yang diwajibkan, yang dicontohkan sunnah Rasul itu di medan perang. Berarti saya ini berangkat kabar dari Iran. Kacau. Selamatnya matinya dia. Sama Hadratul Rasul itu loh, ngimami sholat, menyuruh jamaah, tapi tidak pernah ada, sekali aja tidak pernah ada. Waduh, kacau, rusak semua. Kalau Hadratul Rasul yang ada, hayya 'alas sholat, dipanggil Nabi nggak datang. Pertama haram karena gak jembatani panggilan Nabi. Nomor dua mungkin kualat langsung. Fal yakhwaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Jangan coba-coba melanggar. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun. Jadi Nabi sekali adzan nggak datang, mungkin orang itu hancur. Tapi ini si adzan ini kalian ono kayak ala sholat yang 28 kok malati belas. Untung itu untung. Jadi Nabi itu sudah hati-hati betul. Tapi iya. Makanya dari kiai gak usah adzan lah, santrinya. Santrinya yang mau adzan. Siap, tapi yang imam ya ojo ngongkon santri nih rek. Masih kalau anak ya dosa sak durunge subuh lah gitu. Ini tadi bahas keimanan ya, bahas keimanan sih yang perlu diaplikasikan nyontoh Hadratul Rasulullah, termasuk nyontoh Sayyidina Ibrahim. Setelah fasur saya kok lagi-lagi kok belok ke Luhut ya. Tadi soro ya suruh isin aku. Sumadu umurna ya'ti nakasaya. Sudah jangkut Pak Ija. Nah sudah mantap. Karena kemantapan ini, maka rumusan di hati Sayyidina Ibrahim ya Allah, sehingga tidak pernah berpikir resiko. Bisa dibayangkan satu hal ini semua kafir, lo kok bisa dihancurkan, gimana sih? Saya tuh mikir, menghancurkan berhala walaupun kecil dalam kurang dari semalam itu pakai kekuatan apa? Pakai palu batu granit ya? Kok bisa ya? Faja'alahum judada, hancur. Illa kabiral, sing gede enggak. Terus palunya dikalungkan di sini, memasang jeratan. Ini teori dakwah yang disebut jeratan. Begitu pagi, loh, kok Tuhan pada hancur? Tuhan kok pada hancur, gimana nih? Ngomong-ngomong mangkel bingung.
Yang pertama dicari adalah pelakunya dan tidak bisa mendeteksi karena kegiatan penghancuran tadi itu tanpa bekas dan logik. Jadi ngono rek, menenek berjuang ngelawan apa-apa sing sakti dulu gitu. Bisa set tapi tanpa bekas. Mbok piye carane? Mbok piye carane kok ngerti ya? Iso juga ada tetapi elit. Iya. Tapi ingat, kekasih Allah itu sampean, tapi ada juga aulia Allah itu ada, tapi aulia setan itu juga ada. Saiki menghadapi aulia setan nih gitu. Saat kebingungan mencari sopo sing ngeburu berhala. Ada orang tua sami'na fatan. Sami'na fatan. Yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sing anu ngobrol iku Ibrahim. Sing dudono sami'na fatan itu orang ya setan lah, jin lah, jin. Jadi begini, sampean-sampean ini menebarkan Al-Quran, ada di kota, di desa begini, ojo kosongan, dari pondok di tengah hutan kosongan. Oh ya, aku belok ya, ojo kosongan, jalur rewang pamane tak sopo ngono. Gak bisa kosongan, gak bisa. Terus sampai iki mangkel kabeh, jin perayangan tuh mangkel kabeh. Usah diterusno ngaji. Gak bisa. Harus minimal al-asmaul husna. Sebut kabeh. Mbuh ya apa terserah. Lengkap kabeh. Lu kan sudah. Siapa yang bisa menangkis ini? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Atau kita itu digawe tawasul biha. Oh, kembali tuh kalau kena tawasul al asmaul husna, kembali. Dengar bukan? Wes, ini urusan perdukunan beda lagi ini. Nabi Ibrahim atau Ibrahim waktu itu fatah, belum nikah kan, fatah. Yang kuruhum yuqalahu Ibrahim. Sami'na fatan. Diadili lok a'anta fa'alta hadza ya Ibrahim, diadili semua. A'anta fa'alta hadza ya Ibrahim, tegas sampai qala bal fa'alahu. Jawabnya jujur, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Terserah kita. Menurut telinganya pemahaman wong kafir sing nyembah berhala itu dibaca semua. Kabiruhum itu dijadikan maf'ul. Oh, jangan fa'il. Ola bal fa'ala melakukan hu ing juzadan tadi itu. Sopo opo kabiru, tapi hadanya diikutkan hada kabir, hada kabir, khusus lafadz fa'ala. Kalau mutaaddinya pakai ba itu fa'ala penghancuran, agawe tapi menghancurkan, merusak itu fa'ala bi. Kalau tidak ada bi-nya mutaaddi maka berbuat biasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabul fil diapakan oleh Tuhan? Dihancurkan kan. Terus faja'alahum juzatan bal fa'ala. Anta fa'alta hadza bi. Nah, jadi pokoknya kalau fa'ala ada mutaaddi bil ba itu perbuatan penghancuran.
Sayyidina Ibrahim itu maksudnya pengakuan, bukan pengingkaran. Bagaimana maksudnya? Qala bal fa'ala, melakukan sopo Ibrahim hu ing judadan. Kan bisa Pak Ile duduk kabir. Kabiruhum hadza jumlah ismiyah. Kabiruhum utawi sing gede iku hadza iki. Itu kan tadi fa'il, itulah pembacaan tafsir menurut tafsir Jalalain. Ini sudah bukan tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain yang pertama tadi, bal fa'alahu sopo opo kabiruhum hadza iki kabir. Tapi pembacaan lain bal fa'alah titik atau kok sopo Ibrahim hu ing, berarti gak bohong. Tapi gak boleh bohong kok. Kabiruhum utawi seniornya iku hadza. Aman kata so. Itu pun dibagi lagi oleh tafsir. Hadza itu kemana musar ilaih. Kabiruhum utawi seniornya iku hadza, yaitu kabir asnam. Boleh. Kabiruhum hadza ya saya ngomong iki. Kalau hadza ke kabir itu fisik. Yo asnam segede dewe itu fisik. Tapi kalau hadza dirinya itu non fisik, berarti akil. Tadi itu ghairu akil. Mana yang terkuat? Akil atau ghairu akil? Jari Ibrahim ya sing akil, kabir itu akil. Gak salah akil. Kabirum hadza. Aku iki lho, aku akil. Makono goblok ngono tok. Jadi santri itu gitu deh. Punya diplomatis yang sangat tangguh tapi tidak membujuki. Bicaranya seperti ini. Ini Nabi Ibrahim tadi ya. Setelah seterusnya sudah, tapi tetap saja karena orang kafir ya tetap saja diapakan itu dihukum lah, dibakar lah hariku suruh alih seterusnya. Iya. Tetapi itu urusan seterusnya. Saya tidak pergi, saya kembali ke tadi ini, ke persembelihan. Itu banyak, versinya banyak. Pada saat Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam diberi anak Ismail, lalu hatinya tercurah kepada anaknya. Saat durungnya itu tercurah mutlak kepada Allah. Lama gak punya anak, terus lahir Ibrahim seret, cintanya mulai sedikit banyak, sekian persen terbelah antara cinta kepada Allah dan sisi lain meskipun kecil cinta kepada anaknya. Dan Tuhan cemburu, tidak terima. Kok aku disayang-sayanginya ini rek. Blek sembelih anak nyanyi aku. Sing seneng HP lali dikir marang Gusti Allah, bantingin HP. Kon piye ngene iki? Jare aktual. Al-Quran tersinggung. Sampean bukai HP lebih banyak porsinya dibanding deres Al-Quran. Al-Quran tersinggung. Bisa? Banting aja, banting kamu. Tuhan tersinggung. Bagaimana perintahnya? Tidak perlu ada wahyu banyak, tapi cukup mimpi. Tapi mimpinya ini menggunakan double tauhid. Ini aro fil manami anni.
Mimpi itu ada, mimpi yang benar, ru'ya shadiqah itu ada. Tapi indikatornya adalah double tauhid tadi, serius. Nanti mimpi sing biasa-biasa enggak usah digugul. Nak nambah-nambah mengacaukan. Ada lagi orang di istikharah. Istikharah itu artinya apa? Minta dipilihkan. Lah kon wis matur kok istikharah bangke sampel sih kon iki. Istikharah itu tuh yang ragu. Lah wis yakin, karuan yakin kok istikharah loh. Saya mau mendirikan pondok di sini, yakin mantap. Istikharah dulu. Istikharah atine gak resik. Nambah gak karu-karuan ngimpine barang ngono kok. Boleh. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmi itu boleh. Tapi saat opo? Beristikharah itu saat opo? Istilah. Aku gak apa iki gak menyepelekan peran istikharah ya. Tapi kapan istikharah jaluk pilihan Gusti Allah? Siji karo gini. Saya kemarin kan ke Korea nyambangi apa itu teman saya yang menjadi personel Blackpink. Cantik anggota band Blackpink. Kok ketawa-ketawa sampean kenal dah itu? Saya personel Blackpink itu jumlahnya berapa sih? Oh iya benar 4. Ada yang namanya Jin, ada yang namanya Rose. Sorotan manis itu Rose. Ternyata Rose itu mencintai saya diem-diem. Mungkin dikira saya itu lah ngene iki, Mas aku temen. Kan ada bisa sedikit-sedikit spit-spitan kan mata saya kan gitu. Loh, betul. Aku betul aku. Aku makan wong sing rasis aku makan. Bahasa itu Cina. Marga saya, dinas saya itu Tan. Kalau Tan itu biasanya keterampilan, ilmu. Kalau Lim itu bisnis. Itu ada apa? Terus, iya, sawangane urus anggota Blackpink kok ngebet kepengen saya nikah sih. Iki temen taga. Loh, itu baru saya boleh istikharah. Ngawur ae. Sudah karuan ya ayu ya solihah ya hafizah ya apa-apa ya gak usah istikharah wis saiki kok bintu wis ayo mulai ya wis gak percaya saya jajak saya ayo engko darane aku lak ngawur ayo ketika Sayyidina Musa minggat dari Mesir ke Madiun walamma tawajjaha tilqa Madian waradama Madian iku kate fathah karo dhamma padha ae. Wes jajal iku. Wajada min dunihi mar'atain tazwar terus bagaimana? Sing cewek tadi usulnya ya abatis takjir inna khayra man istajartal qawiyya. Bapak tolong Mas ini sampean jadikan pegawai di sini. Kalau sampean jadi wong tua punya anak cewek, kok cewek ini sudah menyebut memuji pemuda di hadapan sampean, itu artinya dia ingin jadi wong tua. Ojo goblok. Oh anakku seneng iki. Ya abatis takjir. Kedua fikihnya bahwa anak putri itu boleh mengajukan calon suami di hadapan bapaknya seperti ini. Ya abad istajir. Coba bahasanya istajir. Dipuji. Inna khairu man istajarta al-qawiyyu al-amin. Itu arek is maskulinistik kok. Itu sehari 17 kuat iki Pak.
Al-Amin, bisa dipercaya. Berarti puji kan memenuhi syarat kan? Apa Nabi Syuaib istikharah dulu? Ayo ngomong, saya kapal lapor kososi. Ayo ngomong, istikharah dulu lah. Enggak langsung. Nih, ini uridu an ungkihaka loh. Ikhdabatnatayya hataini langsung. Barang lu karuan api arah. Ternyata api Sayyidina Musa. Nah, ini hanya nurek. Hanya omongan kasar saja, tapi tetap sholat. Pak Nabi Ibrahim walakin lihat ma'inna qalbi. Mari tak obrak, tapi tak balik mana. Aku khawatir kualat di kartu sampean. Udah, itu artinya mimpi ini bisa dijadikan pedoman kalau seperti tadi. Terus karena ini yang bersangkutan ini Sayyidina Ismail maka dipanggil dengan bahasa ya bunayya. Kesalahan yang pernah saya dengar, isim yang menggunakan sifat tasghir itu tidak berarti kecil fisik. Ikut wazan fu'ail tidak berarti rojulun rujail, tidak berarti bocah cilik, enggak. Ternyata enggak, kayak ini ya bunanya ini. Walaupun alfiahnya mengatakan itu ya orang cilik, tapi kecil bukan berarti mutlak fisik. Ya tahu fu'ailani ja'alis sulasiya idza soghor tahu kayak kudayya fi qadha fu'ailun ma'af fu'ailin lima faqqa ja'ali dirhamin duraihima. Iya. Tapi bunayun itu tidak berarti anak itu cilik, tapi sayang, kasih sayang. Bentuk tasghir itu kasih sayang. Sayyidina Luqman kepada anaknya yang wis gede, ya bunayya aqimis shalah. Berarti sudah balik. Ya bunayya innaha intaqimis shalah hatta. Sudah bisa berpikir. Jadi tidak berarti kecil. Nah ini, jadi tafsir dengan nahwu beda. Pun setelah itu ya bunayya inni ara fil manami anni albahu fanzur madza tara. Jadi meskipun bapak itu mempunyai otorita, tetapi ada baiknya dalam hal besar itu tetap ngajak bermusyawarah pada bawahannya. Meskipun pengasuh itu mempunyai otorita, tapi ono pantese ngajak musyawarah kepada, meskipun mudir satu itu punya kuasa ngatur. Ya, tebiri gak kurung wae. Tapi kena kurungan. Meskipun mudir satu, ya senior, ya tua, ya ngatur, ada royo dirungi derno itu. Iya, tapi tetap memberdayakan bahwa itu. Faldur, kasih waktu, kesempatan untuk nazar. Maka taruh dasar ini calon nabi yang diomongi langsung. Ya abatif al-madu mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ini susah. Satu, ayat ini abdurrakat lah. Ayat ini mewahyukan wahyu yang sangat besar. Tapi Sayyidina Ibrahim hanya ngajak musyawarah anaknya. Ayat tidak pernah membicarakan Nabi Ibrahim ngajak musyawarah istrinya. Endi lah mangkane andai Sayyidina Ibrahim itu ngajak musyawarah istrinya Mbok Ismail, Bu, aku pengen ngipi kokon beli anakmu. Loh, ini sampean gendeng tak sampel. Iya enak sampean dalam pembentukan anak tinggal nyelengi tok bengi
Celing, celing, celing. Enak sing nyalangi, sing dicalangi kalau belenduk, ngedengel gitu. Bisa gagal. Anda yang ngejak musyawarah istrinya. Saya tidak ada ibu-ibu, makanya aku kendel. Itu artinya jadi orang anak. Istri itu tidak harus terus-menerus dilibatkan dalam bermusyawarah. Suatu ketika ditinggal, tiba-tiba ngerecoki, gak usah dijak musyawarah, tekek. Tapi sampean golek pidato niru aku gini, ibu-ibu, bojo sampean bengi langsung pakai celana rangkep 7. Omong turu Joko, iya bener, ya bener. Kan nggak ada ayat yang mengatakan Nabi Ibrahim ngecek musalis ini kan nggak ada kan? Itu artinya apa? Namanya bayanun bitar menurut teori usul fikih. Penjelasan Tuhan dengan cara tidak menyebut. Tapi biasanya begini ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki yang sekualitas Ibrahim. Tapi ini laki-lakinya itu kalem, sopan, ngene-ngene barang ini. Ya saya nggak wani. Enggak. Kan ada ya suami itu yang khusyuk, rukaan sujud dan khusyuk. Aduh, bisa sudah. Yang terakhir saja. Saat Sayyiduna Ismail menyerahkan diri dengan teori tauhid, monggo Bapak ya abadif al-matu, bahasa insya Allah ya, bukan insya Allah yang bersifat takabur, tapi insya Allah yang bersifat tawadhu. Makanya menggunakan bahasa min tabaid, satajiduni, panjenengan akan bisa menyaksikan saya insya Allah min bagian as-sabirin. Insya Allah panjenengan menyaksikan saya bagian dari orang yang bersabar. Itu artinya Sayyid Ibrahim Ismail masih kecil, itu sudah tawadhu, mengakui bahwa orang kelas sabar-sabar itu banyak, salah satunya saya, salah satunya tawadhu. Kiai gua akeh, salah satunya. Uang gua akeh, salah satunya. Jadi orang tidak boleh tidak sama dengan Sayyidina Musa. Ketika kurang diterima berguru ke Sayyidina Khadir, tadi lihat Kaisar sabar. Lantas tadi Maya sabar. Kaisar tersinggung dia. Satajiduni insya Allahu sabiro. Duduk mina sabiri. Satajiduni insya Allah podo di sofat podo di kahfi sama. Satajiduni insya Allah sama. Tapi ujungnya kalau Sayyidina Musa itu sabiro, dirinya mufrad, dirinya. Wala a'silaka amra. Kalau Sayyidina Ismail minas sabirin. Khadir Guri belum tahu siapa saya ya. Saya dari Nabi ya le. Sobiro, mufrad dirinya. Belum tahu siapa saya. Ya wes. Diuji 3 kali gak lulus. Karena sombong. Gak lulus. Tidak sama dengan Sayyidina Ismail. Minas sabirin. Nggih. Sret falamma aslama watallahu lil jabin, terus menyerah miring kabeh, tinggal waktu cok gitu aja. Diganti pilih berkhinati. Kena apa gulune kambing dibikin aja. Ismail
Nggak usah tanya kapan malaikat Jibril mempersiapkan wedus, itu kapan, nggak usah tanya. Itu teori reflektif, kecepatan sinar seperti malaikat yang terdiri dari sinar persekian detik. Hasilnya wong tawadhu sopan gak sombong minas sopan berhasil. Tidak sama dengan takabur Sayyidina Musa 3 kali tadi itu kan. Iya, tapi jangan mengambil kesimpulan bahwa Nabi Musa itu gagal, tidak bisa menyerap ilmu Nabi Khidir, dhuwur pangkat Nabi Khidir. Jangan, itu salah. Yang kita garis bawahi dari Sayyidina Musa adalah komitmennya sebagai seorang rasul, utusan yang bersyariah. Pada saat siapapun di hadapannya yang mencoba-coba melawan syariah, pasti akan dilawan sendiri. Gak peduli itu maha gurunya. Nah, ini yang tadi. Bagaimana mungkin? Protes lah. Naik perahu dibolongin. Akhorok tahali turun. Jadi kalau sampean wis ngaji fikih, ya aja digawe ngaji faslun-faslunan tok rek. Komitmen di luar itu gimana? Pak Nabi Musa, walaupun yang melakukan pelanggaran itu maha gurunya, diprotes 3 kali terakhir, itu komite hebat Sayyidina Musa. Walaupun Sayyidina Musa itu gak lulus dari padepokannya Nabi Khidir, tapi kan tetap menjadi nabi. Ya, kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Masa orang tanya sahabat? Iya dah. Oh iya, sakarepmu wis ngejawab-jawaban dhewe wis. Barakallahu fikum.